Bahasa mempengaruhi kebahagiaan dan perolehan yang kita inginkan. Bahasa tidak saja hasil dari pikiran, bahasa juga mempengaruhi pikiran dan tindakan kita. Kebahagiaan dan pencapaian yang kita inginkan juga tergantung pada bahasa yang kita pergunakan. Kata-kata tertentu bisa memicu bayangan atau perasaan bahagia, kendati kita dalam situasi sebaliknya. Dan kata-kata tertentu lainnya bisa membuat kita tidak bahagia kendati kita dalam situasi yang membahagiakan. Kenapa tidak menggunakan lebih banyak kata yang memicu imajinasi dan perasaan bahagia, seperti kata bahagia itu sendiri, senang, antusias, semangat, lucu, fantastis, luar biasa, indah, cantik, cinta, kasih, passion, hasrat menggebu, bagus, pandai, cerdik, kesempatan, peluang, maju, berkembang, tenang, menikmati, pelajaran berharga, dan lain-lain. Kenapa tidak dengan sengaja memilih menggunakan lebih sering kata-kata yang membuat Anda bahagia dan memberikan dosis energi serta sumber daya yang cukup untuk mencapai apa yang Anda inginkan? Bayangkan Anda menggunakan bahasa bahagia setiap saat, setiap hari. Bayangkan dunia eksternal Anda perlahan, tetapi pasti disulap sesuai bahasa Anda. Kebahagiaan meningkat. Kesedihan, kemarahan, frustasi, kekecewaan, dan sejenisnya tetap ada, tetapi bahasa bahagia mengurangi kuantitas dan kualitasnya. Mau? Intinya, katakan atau bahasakan sesuai dengan apa yang diinginkan. Ingin bahagia? Berkata-katalah bahagia. Ingin mencapai sesuatu? Bahasakan dalam bingkai mencapainya. Ingin anak Anda pintar? Katakan setiap hari betapa pintarnya mereka saat melakukan sesuatu yang kecil sekalipun. Anda ingin bangkit kembali dari yang Anda sebut kejatuhan? Katakan kepada diri Anda bahwa ini hanya masukan agar Anda mengubah pendekatan Anda lain kali. Ingin bisa menerima perilaku atau kata-kata yang tidak menyenangkan dari orang lain di setiap situasi? Katakan kepada pikiran Anda, betapa peta pikiran orang itu belum menyediakan pilihan yang efektif kepadanya agar bisa berkata-kata secara lebih sehat kepada Anda. Katakan atau bahasakan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Itu saja. Memangnya ada orang yang berbahasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan? Tentu saja. Ini belum tentu karena mereka tidak mau. Ini lebih karena mereka tidak tahu bahwa itu sama dengan tidak menginginkannya, lebih karena mereka tidak tahu efek dari bahasa yang mereka pakai terhadap pikiran dan perilaku mereka. Saat seseorang ingin mendapatkan promosi, ia bisa berkata-kata setiap hari di kepalanya, sepertinya sulit sekali mendapatkannya. Atau yang lebih klasik, saya tidak mungkin mendapatkannya. Apakah ia menginginkan promosi? Tentu. Namun, apakah bahasanya membantu? Kita ingin bahagia dan mencapai apa yang kita inginkan, tetapi setiap hari bahasa yang muncul adalah, saya tidak akan pernah bahagia. Cita-cita saya terlalu tinggi, saya tidak pantas mencapainya. Terlalu sulit untuk orang seperti saya, dan lain-lain. Bagaimana bisa bahagia? Bagaimana kita memperoleh energi dan dorongan untuk mencapai apa yang kita inginkan? Bahkan dalam menargetkan sesuatu, pergunakan bahasa bahagia. Daripada mengatakan, saya tidak ingin promosi itu diperoleh orang lain. Katakan, saya menginginkan promosi itu, mencapainya. Terlalu sulit untuk orang seperti saya, dan lain-lain. Bagaimana bisa bahagia? Bagaimana kita memperoleh energi dan dorongan untuk mencapai apa yang kita inginkan? Bahkan dalam menargetkan sesuatu, pergunakan bahasa bahagia. Daripada mengatakan, saya tidak ingin promosi itu diperoleh orang lain. Katakan, saya menginginkan promosi itu. Daripada mengatakan, saya tidak ingin kamu nakal. Katakan, saya ingin kamu jadi anak yang baik. Daripada mengatakan, saya tidak ingin mengerjakan sesuatu yang tidak saya sukai. Katakan, saya ingin mengerjakan sesuatu yang saya sukai. Sekarang fokuslah sesaat. Katakan kepada diri Anda, saya tidak ingin miskin. Identifikasilah apa yang terjadi dalam kepala Anda saat memikirkan kalimat itu. Perhatikan apa yang Anda rasakan dan berbagai bayangan yang muncul
yang diasosiasikan pikiran Anda dengan kata-kata tidak ingin miskin. Lalu, sekarang katakan, saya ingin kaya. Identifikasilah apa yang terjadi di pikiran Anda. Apa yang muncul saat Anda mengucapkan kalimat ini? Perhatikan perbedaannya dengan kalimat pertama. Lakukan lagi dengan kalimat, saya tidak ingin gemuk, dan bandingkan dengan kalimat, saya ingin langsing, atau bandingkan kalimat, saya tidak ingin sakit hati dengan saya ingin bahagia. Bandingkan yang lebih unik lagi. Menurunkan berat badan, dan meningkatkan kelangsingan. Perhatikan bahwa kata menurunkan, mengurangi, menghilangkan, dan beberapa kata negatif seperti ini punya asosiasi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi beberapa orang. Siapa yang mau kehilangan? Siapa yang mau kekurangan? Lucu memikirkan bagaimana orang dengan bahasa, saya tidak ingin terus-terusan menderita seperti ini, ternyata terus-menerus menderita. Menarik memperhatikan bahwa otak kita tidak memproses dengan tegas pengantar negatif yang mengikuti asosiasi tertentu. Kata jangan yang diikuti kata nakal, misalnya. Yang diproses adalah bayangan nakal. Saat kita mengucapkan, saya tidak mau gagal, pikiran kita dengan cepat memanggil semua asosiasi seputar kegagalan, walau maksud kita sebenarnya adalah menghindarinya. Apakah pengantar dalam format negatif itu salah? Tidak juga. Ini tergantung pada apa yang Anda inginkan. Asosiasi yang ditimbulkan oleh kalimat atau bahasa dalam format negatif juga bisa bermanfaat kalau memang ke arah itulah kita ingin bergerak. Contoh, arah motivasi yang disebut away, yang berarti operator atau orang dengan motivasi tersebut cenderung bergerak menjauhi atau mencegah risiko atau hambatan. Bahasa dan perilaku orang yang menjalankan ini pun mengarah ke format negatif. Saya tidak ingin ada masalah yang mengganggu pekerjaan saya adalah contoh bahasanya. Ingat, ini tidak sama sekali jelek. Dengan motivasi dan fokus yang diformat seperti ini, mereka seolah-olah bergerak ke arah masalah. Mereka seolah-olah memastikan akan menemukan berbagai risiko yang perlu diatasi. Maka mereka pun bertumbuh menjadi pengidentifikasi dan penyelesai masalah yang tangguh. Kalau memang itu maunya, tentu bermanfaat, bukan? Dunia tidak saja membutuhkan orang yang akan memastikan pencapaian sasaran. Dunia juga membutuhkan orang yang memastikan solusi atas masalah yang timbul. Misalnya, rekan-rekan kita di bidang audit yang beroperasi dengan bahasa jangan sampai ada yang salah. Sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab mereka, bahasa tersebut malah membantu menemukan kesalahan. Bayangkan kalau mereka berbahasa, pasti semuanya baik-baik saja, dan mereka tidak akan menemukan kesalahan dalam proses audit. Jadi, kalau memang itu yang Anda inginkan dan membuat Anda bahagia, pergunakan bahasa itu. Namun, kalau ternyata tidak memberi apa yang Anda inginkan, pergunakan bahasa yang berbeda. Ingin bahagia? Ingin mendapatkan situasi pikiran dan perasaan yang membahagiakan? Bagaimana dengan ide untuk berbahasa, semuanya akan baik-baik saja, segala sesuatunya akan beres, semuanya pasti akan selesai, saya pasti berhasil, hidup ini indah. Apakah otomatis hidup Anda akan berubah jadi lebih bahagia dengan menggunakan bahasa bahagia? Tentu saja, dan ingat, tidak ada hasil instan. Ada beberapa orang yang mencoba mengganti bahasanya beberapa hari dan belum menemukan hasil, lalu mengambil kesimpulan bahwa pola bahasa barunya tidak membawa hasil. Anda perlu konsisten dan memberi waktu pada pola pikir dan berbahasa baru Anda ini untuk membawa hasil. Ketika pertama kali menggunakan pola bahasa yang berbeda dari bahasa keseharian, Anda pun bisa kebingungan. Anda bisa tersedak, Anda bisa kagok, Anda bisa canggung. Ini seperti saat Anda pertama kali belajar berbahasa Inggris. Ada salahnya, ada keseleonya, ada yang berhenti di tengah-tengah, ada yang berlanjut sampai menjadi kebiasaan. Perhatikan bayi, ia tidak peduli dengan apakah ia bisa berbahasa atau tidak. Ia akan terus berbicara sampai akhirnya bisa menguasai bahasa.
Apakah ia berhenti setelah berhari-hari atau berbulan-bulan berusaha berbicara dan Anda tidak paham dengan apa yang ia ucapkan? Tidak, ia terus berbicara. Ia tidak takut salah. Ia tidak takut orang lain tidak mengerti. Ia hanya bicara dan bicara lagi. Karena itu, bayi bisa berbahasa efektif seperti kita pada usia 2 atau 3 tahun, sementara ada orang yang belajar bahasa baru seperti bahasa Inggris selama lebih dari 10 tahun, dari sekolah dasar sampai bangku kuliah, tapi tidak kunjung bisa menggunakannya dengan efektif. Anda tahu bedanya? Bayi belajar dengan pola action atau lakukan saja dengan fokus bisa menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Sedangkan kita belajar dengan fokus ingin tahu tentang bahasa dan setelah itu khawatir apakah benar atau salah, apakah kita bisa menggunakan bahasa itu atau tidak. Katakan atau bahasakan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Ada banyak kesimpulan yang bisa Anda tarik dari bagian ini. Saya ingin Anda fokus pada satu hal penting. Penggunaan bahasa untuk bahagia dan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Perbedaan pikiran dan perilaku di berbagai situasi antara lain dipicu oleh pilihan kata yang diproses oleh pikiran kita. Pilihan bahasa. Karena itu, resep menjadi bahagia bisa sesederhana berbicara bahasa bahagia di pikiran serta di mulut. Lebih seringlah menggunakan kata-kata bahasa bahagia seperti cinta, kasih, fun, gembira, girang, antusias, semangat, lucu, tertawa, senyum, indah, percaya diri, bisa, manis, maju, pandai, bangga, segala sesuatu akan menjadi baik, berhasil, luar biasa, dan lain-lain. Bukankah situasi pikiran seperti ini yang Anda inginkan? Berbahasalah demikian. Gunakan bahasa yang akan membuat kita berpikir dan merasa bahagia, maka fisiologi kita mendapat energi dan sumber daya yang mendukung kita untuk lebih produktif. Gunakan bahasa bahagia.